Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai anatomi radiografi dari tulang pelvis. Sebelumnya, kita perlu mereview kembali, mengingat kembali mengenai anatomi dari tulang pelvis. Untuk tulang pelvis sendiri itu terdiri dari beberapa tulang, yaitu yang pertama ada tulang sakrum, ini tulang sakrum, kemudian ujung ini tulang koksikis, dan untuk koksanya itu terdiri dari tulang ilium, ini ilium bagian kiri, ini ilium bagian kanan, kemudian ini ada tulang pubis, ini tulang pubis itu tulang yang di bawah ilium, dan kemudian ada tulang ischium, ini ischium kiri dan ini yang ischium kanan. Oke, untuk anatominya sendiri ada ini sendi sacroiliaca joint. Sendi antara tulang sakrum dan tulang ilium, sacroiliaca joint. Oke, ini sacroiliaca joint. Kemudian di sini tadi ada tulang pubis kanan dan kiri. Pertengahan ini, pertemuan antara kedua tulang pubis itu dinamakan dengan simfisis pubis. Ini simfisis pubis. Oke. Kemudian ini rongga atau sudutnya ini, sudut antara kedua tulang ischium. Sudut antara kedua tulang ischium itu dinamakan subpubis angle. Ini subpubis angle. Oke. Kemudian ini ada foramen, ada rongga. Rongga itu foramen obturator. Ini foramen obturator. Kemudian ini acetabulum. Ini acetabulum ini nanti yang akan membentuk hip joint. Tempat dari head dari tulang femur. Kemudian ini ada tulang anterior superior iliac span atau yang biasa kalian sebut dengan SIAS. Jadi bisa disebut dengan anterior superior iliac spine. Oke. Selanjutnya ini bagian tulang pelvis yang dilihat dari sisi lateral. Ini yang paling ujung atas ini merupakan crista iliaca atau iliac crest. Kita biasa sebut crista iliaca. Tonjolan yang paling atas di bagian pelvis, crista iliaca. Terus ini tadi ada tulang ilium, ini tadi SIAS atau anterior superior iliac spine. Kemudian ini anterior inferior, ini karena di bagian bawah jadi inferior iliac spine. Kemudian ini ada foramen obturator, rongga tadi. Simfisis pubis ini tadi nantinya pertemuan antara kedua tulang pubis dinamakan simfisis pubis. Kemudian ini ada ischial tuberosity, ada tulang ischium. Kemudian ini acetabulum. Acetabulum ini nanti akan membentuk sendi hip joint. Kemudian ini ada sciatic notch. Dan ini ada poster, ini kan bagian depan, ini bagian depannya tulang pelvis, ini bagian depan. Kemudian bagian belakang ini ada posterior superior iliac spine, ini bagian belakang tulang pelvis. Nah, ini fungsi dari tulang acetabulum. Tulang acetabulum ini yaitu pertemuan dari ketiga osa kokse. Tadi ada apa? Ada ilium, ischium, dan tulang pubis. Tulang pubis, ini tulang ilium, dan ini tulang ischium di sini. Dan sebagai mangkok sendi untuk kaput femur yang akan membentuk hip joint. Selanjutnya di sini ada perbedaan bentuk dari pelvis perempuan dengan pelvis laki-laki. Perbedaannya itu terletak yang jelas itu pada bagian subpubis angle. Ini untuk bagian subpubis angle-nya. Untuk pelvis perempuan, subpubis angle-nya itu membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Sedangkan untuk yang laki-laki, subpubis angle-nya itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Oke,
sehingga kita bisa kita lihat organ panggul, bagian panggul perempuan itu biasanya lebih lebar dibandingkan dengan panggul dari laki-laki. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara bentuk pelvis wanita dengan pelvis laki-laki. Pada pelvis wanita, itu PAP, pintu atas panggul, ini pintu atas panggul, dia itu bentuknya bulat. Sedangkan untuk yang laki-laki, pintu atas panggulnya ini berbentuk segitiga atau bentuk hati. Jadi ini untuk PAP-nya dari pelvis wanita itu lebih lebar dibandingkan dengan di pelvis laki-laki. Nah, ini untuk arkus pubisnya. Arkus pubisnya lebih dari 90 derajat untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki kurang dari 90 derajat. Kemudian untuk kafum pelvis, ini kafum pelvis, rongga pelvisnya itu lebih luas. Sedangkan untuk kafum pelvis laki-laki, dia itu lebih curam. Selanjutnya, ini ada anatomi radiograf dari tulang pelvis. Di sini ada proyeksi AP. Untuk anatomi yang terlihat ini ada tulang sakrum, ini tulang sakrum terlihat. Kemudian ujung ini tulang koksik masih terlihat, tulang koksikis terlihat. Untuk tulang di sini ada tulang ilium, ini tulang ilium. Ini tulang ischium, segini itu tulang ischium. Ini tulang pubis. Sekat ini pertemuan kedua tulang pubis dinamakan simfisis pubis. Kemudian ini ada foramen obturator. Ini foramen obturator. Oke, selanjutnya ini ada femoral head. Kepala dari tulang femur yang membentuk hip joint. Ini hip joint itu pertemuan antara sendi antara femoral head dan acetabulum. Ini mangkoknya itu acetabulum. Oke, ini femoral neck, kemudian ini greater trochanter. Greater trochanter dari tulang femur. Next. Di sini ada radiograf dari tulang pelvis dengan proyeksi AP axial outlet. Oke, untuk proyeksi AP axial outlet, anatomi yang terlihat, ini ada bodi dari tulang pubis, kemudian ini inferior ramus of pubis, inferior ramus, ini ramus dari ischium, ramus tulang ischium. Oke, ini ada ischial tuberosity. Ini ada bagian bawah dari tulang ischium, lower body of ischium. Ini foramen obturator. Ini tulang ilium. Oke, yang paling atas, yang paling besar itu tulang ilium. Acetabulum, mangkoknya dari femoral head. Oke, ini femoral head. Kemudian ini bagian atas dari pubis, superior ramus of pubis. Ini superior ramus, ini tadi inferior ramus of pubis. Oke, itu untuk anatomi dari AP axial outlet pelvis. Selanjutnya ada radiograf dari organ pelvis, proyeksi AP axial inlet. Anatomi yang terlihat, ini ada tulang ischium terlihat. Kemudian bagian ramus, khususnya bagian superior ini terlihat, ramus dari pubis. Ramus pubis terlihat. Kemudian ada femoral head, yang ini ketemu dengan acetabulum. Ini ada left ala dan ischial spine terlihat. Baik, sekian penjelasan Ibu mengenai anatomi radiologi dari tulang pelvis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.